Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balawan Satria Laksana Putra Masimo dari kelas 12 IF05. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar basis data. Oke, lanjut saja kita ke poin pertama, yaitu definisi dan komponen utama. Definisinya adalah basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dan saling berhubungan untuk memudahkan akses, pengolahan, dan pembaruan data secara efisien. Lalu yang kedua ada komponen utama, yaitu meliputi data DBMS, yaitu Database Management System. Lalu ada juga pengguna seperti admin, developer, dan end user yang berinteraksi dengan basis data. Lalu ada jenis-jenis database, antara lain relasional, hierarkis, jaringan, dan object oriented. Masing-masing dengan cara berbeda dalam memodelkan dan menyimpan data. Lalu, poin kedua yaitu kelemahan pemrosesan file tradisional. Untuk yang pertama ada redundansi data, sulit untuk diakses. Lalu ada rentan terhadap kesalahan dan tidak dapat dibagikan dengan mudah. Lalu yang kedua ada sulit untuk menjaga konsistensi data dan keamanan data. Lalu yang ketiga ada memerlukan upaya manual yang besar untuk mengelola data. Lalu untuk poin yang ketiga ada kelebihan pendekatan basis data, yaitu yang pertama ada integrasi data. Itu menghilangkan redundansi dan menjaga konsistensi data. Lalu yang kedua ada akses terpusat, dengan berbagi data dengan mudah, lalu mengurangi duplikasi. Lalu yang ketiga ada keamanan data, yaitu kontrol akses yang ketat, melindungi data dari akses tidak sah. Lalu yang keempat ada efisiensi, yaitu menghilangkan upaya manual dengan otomatis proses. Lalu poin selanjutnya ada risiko yang menyertainya, yaitu yang pertama ada biaya awal yang tinggi, pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan. Lalu ada kompleksitas sistem. DBMS memerlukan konfigurasi dan manajemen yang cermat. Lalu yang ketiga ada risiko keamanan. Jika sistem tidak aman, data sensitif bisa bocor. Lalu ada risiko lainnya yaitu ketergantungan pada DBMS. Jika DBMS gagal, seluruh sistem bisa terhenti. Lalu yang terakhir ada overhead kinerja. DBMS memerlukan sumber daya lebih untuk operasionalnya. Lalu yang terakhir, poin terakhir ada database life cycle, yaitu atau siklus hidup basis data. Yang pertama ada perencanaan, yaitu yang pertama-tama tentukan tujuan proyek dan kebutuhan bisnis, evaluasi biaya, manfaat, dan resikonya. Lalu yang kedua ada analisis, yaitu dengan cara kumpulkan kebutuhan data dari pemangku kepentingan. Lalu buat model, data konseptual, dan definisikan aturan bisnis. Lalu yang ketiga ada perancangan. Desain basis data konseptual, logis, dan fisik. Pilih DBMS yang sesuai. Desain skema, basis data, fisik. Lalu yang keempat ada implementasi. Validasi. Oke, saya ulang. Lalu ada implementasi, yaitu bangun basis data sesuai desain, lalu migrasi data, dan lakukan pengujian unit dan integrasi. Oke, lalu ada pengujian dan pemeliharaan. Validasi performa dan keamanan, lalu terapkan langkah-langkah keamanan. Lakukan pembaruan secara berkala. Lalu yang terakhir ada penggunaan dan evaluasi. Dengan evaluasi oleh end user untuk identifikasi peningkatan, lakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.